jadi judulnya ini sebetulnya tentang wellness genomik. Jadi wellness genomik ini dapat dipergunakan sebagai suatu pathway yang baru untuk men-treat aging dan memaintain healthy lifestyle. Jadi nanti kita akan bahas kenapa aging itu di-treat, apakah aging itu satu disease ya sampai harus di-treat seperti itu. Sekarang kita akan mulai membahas tentang outline. Outline adalah bahwa code kita sudah di-crackdown. Nah, code yang apa ya? Jadi informasi DNA sudah dapat terpakai. Kemudian tentunya next frontier-nya adalah personalized health and wellness through genetics. Kemudian tentunya mempunyai peranan dalam anti-aging, ya kemudian tentunya mendapatkan long, healthy, youthful life, preventable lifestyle-related conditions, ini penting, dan disease prevention yang sangat penting untuk health improvement. Kemudian kita mulai bertanya dengan who am I? Kita ini siapa? Yaitu ada satu anak cute ya, brownies, pakai curly hair ya, dia itu siapa? Kalau kita tarik ke belakang, di situ ada yang namanya DNA. Kita semua yang di sini tentu tahu dengan DNA ada desoksiribonukleid yang ada hampir di semua sel, dan dialah yang membawa genetic information kita. Jadi dari turunan-turunan kita ke atas itu akan lewat DNA ya. Dan DNA ini ada di dalam kromosom. Kita tahu kalau laki namanya XY, kalau perempuan namanya XX. Kromosom ini kita dapat dari ayah dan dari ibu ya. Kemudian tentunya kromosom ini lokasinya di mana, kita mundur lagi. Kromosom ini isinya ada di nukleus. Nukleus itu kalau dulu waktu SD, SMP, SMA belajar biologi, kita tahu bahwa setiap sel mempunyai nukleus. Dan apa yang namanya genom? Genom itu genetic content yang terdiri dari DNA. Ya, dari DNA. Jadi sebetulnya kalau seperti kita bangun suatu bangunan ya, rumah yang sederhana aja, itu ada yang namanya blueprint. Jadi akan dibangun berdasarkan blueprint itu. Genom adalah suatu blueprint dari kehidupan. Jadi si genom ini mendefine what our life is going to be as far as health and disease are concerned. Karena di sini yang dibahas adalah khususnya tentang wellness genomik ya. Kita lihat dari nukleus tadi, nukleus ada di dalam sel, sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk human. Jadi kecil ya ini yang kita bahas di sini, tentu DNA ini kecil ya. Kita lihat lagi itu dari bawah. Dari bawah ada tulisan guanin, sitosin, adenin, timin. Si DNA itu terdiri dari 4 basa. Basanya tuh A, T, G, C ya. Kemudian dia membentuk namanya nukleotid. Nukleotid membentuk gene, dan genenya ini adalah terikat dengan satu yang disebut nukleosom. Jadi sebetulnya supaya muat, karena ini kan panjang ya, luasnya panjang banget. Jadi supaya muat mesti digulung gitu ya, digulung di histone namanya ya. Kemudian itulah suatu struktur DNA yang rapi, yang tergulung dengan rapi. Jadi supaya tempatnya pun muat di dalam satu kromosom. Seperti itu. Nanti ya kenapa ini dijelaskan G, C, A, T, karena nanti ada hubungannya. Nih, jadi sebetulnya kenapa sekarang banyak pemeriksaan genomik akhir-akhir ini adalah karena sekarang sudah ada yang namanya pattern-nya kita, blueprint-nya itu sudah kelihatan ya, karena Human Genome Project yang berawal dari tahun 1990 telah selesai pada tahun 2003, sehingga the entire DNA in human genome udah tersequence ya. Jadi sekarang sudah ngerti, udah bisa sejak selesainya si Genome Wide Association Studies ini ya. Bisa dihitung berapa sih sebetulnya risikonya, genetik risknya apa. Tapi ini untuk adult ya. Jadi kalau ini masih vary ya. Di inilah yang disebut kita sudah men-crackdown the life code. Itu kodenya itu. Ini mappingnya namanya genome mapping atau genetic map, DNA sequencing atau physical map. Jadi ternyata kita mempunyai di sini sequence dari 3 billion chemical base pairs tadi loh, yang ACTG tadi lebih dari kira-kira 3 billion, dan kita sudah teridentifikasi dan di mapping 30.000 gene dari human DNA-nya. Jadi udah jadi ya, mappingnya udah ketahuan. Nah ini tadi kenapa kita kok heboh dengan si T, A, G, dan C.
Jadi genom kita orang ke orang, mau matanya hijau, mau matanya biru, mau keren abu-abu, sebetulnya semuanya mirip. 99,9% itu mirip. Perbedaan dari gene sequence-nya hanya 0,1%. Inilah yang disebut genetic variation. Inilah yang berbeda. Kenapa kok dia kutilang ya, kurus tinggi langsing, kenapa yang satu bembeng? Nah, itu ada genetiknya. Terus warna mata tadi. Terus kenapa yang satu kulitnya bagus, halus, elastik? Ya kenapa yang satu sensitif banget ya? Dan biasanya itu berjalan dari generasi ke generasi. Jadi kita lihat gambar di sebelah ya. Kok kita perhatikan gambar di sebelah ini, tadi maaf saya mundurinya ininya. Yang ini maksudnya gambar yang ini ya. Nah, gambar yang ini saya slideshow dulu. Oke. Nih, gambar yang ini kita lihat kan bahwa ini TAGC, functional protein. Ini TACC. Jadi yang disinilah terjadi yang namanya SNP, SNP. Nanti SNP itu apa? Akan ada lagi slide berikutnya. Jadi ini geser satu. Yang ini common, ini 1% of population. Itu namanya SNP. SNP itu type of genetic variation, hanya satu single letter difference ya. Dan ini bukan mutasi, ini banyak orang frekuensinya lebih dari 1% kok, jadi bukan mutasi. Nah ini hati-hati, di sini apabila terjadi perbedaan kita lihat di sini, ya ini bisa menyebabkan cenderung lebih gampang kena cancer, spina bifida, ya leukemia, cardiovascular disease, ya, and so on, ya. Misalnya di sini juga sleep quality-nya, inflamasinya, mobility-nya, response to drug of vitamin, kemudian beda-beda requirement dari nutriennya. Kemudian tentunya juga contribute to longevity. Nah, sekarang itu tadi cracking down the code. Sekarang kita next, frontier next-nya apa dong kalau gitu? Apa itu personalized health and wellness through genetics? Di sini ya. Jadi tadi SNP-nya di sini ya, AGT tadi ya, single nucleotide polymorphism, single nucleotide variant ya. Jadi artinya ini akan di screening kalau kita melakukan pemeriksaan kita itu SNP-nya apa, karena bisa dihitung, hitungannya berdasarkan polygenic risk score ya, dan itu base-nya pada populasi Asia. Jadi sebetulnya kita ini berisiko nggak bawa genetik allele nggak seperti itu ya. Nah tapi sering terjadi misconception, kan nggak bisa orang intervensi cuma berdasarkan genomik, itu kan nggak pasti katanya ya. Betul, kita tidak bisa merubah gene kita, tapi kita dengan pengetahuan yang kita punya, kita itu jadi termotivasi ya. Artinya mungkin akan lebih screeningnya lebih sering, kemudian rekomendasi medisnya lebih bagus, kemudian kita juga bisa mereduksi exposure to environmental toxin karena kita tahu bahwa kita tuh susceptible untuk sesuatu keadaan. Kemudian tentunya kita lebih targeted ya dalam hal behavior. Oke. Nah ini ada lagi tuh di sebelah kanan tuh gambarnya, ada good gut microbiota, itu bakteri di usus with certain food dengan nutrien, ada SNPs-nya, kemudian ada ligannya untuk mengekspresi gen, kemudian ada proses-proses metilasi dan epigenetik, dan terjadilah yang metabolom, proteom, dan akibatnya dengan makan yang salah dan dengan komposisi dari gut microbiota yang berbeda, itu satu orang bisa lebih berisiko untuk mendapatkan risiko kardiovaskuler, ya jantung ya, kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah. Tapi tentunya ini hanya menjadi ciri khas kita, ciri khas trait dari wellness kita. Tapi itu masih dipengaruhi oleh tadi genetik, kemudian tentunya nurture-nya ya. Bagaimana waktu kita umur 0 sampai umur 7 upbringing-nya seperti apa. Kemudian setelah itu juga tergantung dari lifestyle kita yang sekarang. Lifestyle-nya kayak apa? Itu jadi dengan gut microbiota seperti itu, dengan food ya, itu semua adalah epigenetik. Jadi kita nih di sini
Epigenetik itu di sini. Gun is loaded. Kita mau nembak nih, ya mau nembak pistol. Tapi kita nggak pull the trigger, nggak ketembak juga. Penyakitnya nggak dapet juga. Dibilang, oh kok risiko diabetes, risiko stroke, risiko cancer, pokoknya jelek deh. Kan kita loaded, tetapi selama triggernya tidak di-pull, itu tidak terjadi. Itulah yang namanya epigenetik. Jadi di atas genetiknya ya. Kalau genetik sekali periksa cukup, nggak bakal berubah ya. Muka boleh dipermak-permak, rambut boleh dikeriting, di whatever, baju boleh digonta-ganti, tapi genetik tidak bisa berubah. Yang bisa dirubah adalah epigenetiknya ya. Nah itu yang namanya epigenom. Mungkin terlalu spesifik, kita nggak perlu bahas epigenom di sini ya. Tetapi nanti kalau yang tertarik boleh browsing sendiri tentang epigenom. Poinnya adalah kita hanya bisa merubah secara epigenetik ya. Nah, disitulah gunanya kenapa dilakukan pemeriksaan ya, karena terjadinya penyakit itu tidak hanya karena gennya saja, tapi karena faktor lingkungan dan faktor dari masing-masing person itu sendiri ya. Kita lihat nih yang diperiksa tuh cognitive function, sleep quality, inflammation, mobility, longevity. Nih, jadi ini ada beberapa saya kelompokkan ya karena banyak yang diperiksa dan untuk memudahkan kita menggolongkan lebih baik dikelompokkan ya. Jadi misalnya healthy aging, longevity, telomere length itu satu entity dan red meat diet risk. Kemudian ada yang lebih ke mungkin lebih ke estetik. Baldness, vitiligo, varicose veins, ya jelas itu tidak semuanya estetik murni. Tapi kan baldness ada yang bilang nggak apa-apa lah biar botak asal masih keren gitu ya. Kemudian tentang sleep, di sleep ini di sini lumayan banyak ya. Ada sleepiness, overall insomnia risk, poor sleep quality, poor sleep depth, short sleep duration, dan caffeine induced insomnia. Kemudian yang penting ini memori nih. Cognitive performance-nya kayak apa, decline-nya kayak apa, declarative memory decline, information processing speed decline, yang lemot nih, information processing speed-nya ya lama gitu mikirnya ya. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi yang preventable lifestyle condition, inflammatory biomarker, ada CRP, ada L18, ada inflammation dan overall inflammation. Jadi inflammation ini bukan kita inflamasi radang yang kejedot kelihatan dari luar ya, biru, memar, bengkak, panas gitu, enggak. Tapi inflamasi ini adalah lebih ke penyakit kronik degeneratif. Artinya inflamasi yang dimaksud di sini adalah lebih ke silent inflammation yang kita nggak sadar, kita tenang-tenang aja, nggak ada yang nyeri, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa-apa. Tahu-tahu kita cek, wah sudah ada gejala-gejala penyumbatan jantung, sudah ada gejala-gejala pre-diabetes, hal-hal seperti itu ya. Kemudian tentunya elevated homocysteine is not healthy, low fibrinogen, kemudian di atas itu yang mata semua, degenerasi makular, glaukoma, katarak, hearing loss, kemudian kidney stone ya, apakah secara alil dia berisiko untuk mendapatkan kidney stone. Kemudian pelvic floor dysfunction, itu artinya yang untuk pinggul ya, dasar pinggul ya, yang artinya pelvic floor dysfunction tuh kalau biasanya ibu-ibu udah rada tua, udah menopause, biasanya nggak bisa nahan pipis, seperti itu ya. Kemudian bone density loss, joint inflammation, itu juga banyak. Kemudian nah udahlah pemeriksaannya banyak ya. Terus gunanya apa dong ya? Ini nanti kita bahas di sini. Role in anti-aging, long healthy youthful life, preventable lifestyle related condition. Kemudian penting adalah bagaimana kita bisa memprevent disease. Itu kalau ada gambar di sebelah adalah gambar pada waktu si Genome Wide Association programnya selesai ya. Nah, setelah selesai itu tahun 2003, ini sekarang tahun 2013, ini ada mestinya satu cover dari National Geographic yang sangat waktu itu sangat terkenal ya, bahwa sebetulnya manusia bisa hidup sampai usia 120 tahun ya.
Jadi apa yang dimauin dengan anti-aging ini? Anti-aging apakah takut tua tuh anti-aging? Enggak ya, anti-aging tidak takut tua, tapi kita malah embrace the aging process, bukannya kita takut tua ya. Kita mau add years to life, jadi kita tidak adding years, tapi adding years-nya itu years yang sakit, yang udah nggak bisa apa-apa, yang naik tangga juga udah atau ya nggak seperti itu. Tapi yang kita mau adalah add quality of life in the years to come, ya. Karena kita lihat mau nggak mau, memang masa hidup kita makin panjang. Ya dia makin menaik usia harapan hidup. Nah, apabila kenaikan usia harapan hidup ini tidak diimbangi dengan optimum health, jadinya kayak apa? Ya, kita kan nggak mau ideanya naik terus, tapi pergi ke dokternya keliling gitu. Senin dokter mata, Rabu dokter usus, Jumat dokter jantung, Sabtu keliling ke cek lagi internis secara umumnya ya, atau mungkin sudah mulai pikun. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Itulah fungsinya anti-aging medicine ya. Jadi bukan anti terhadap aging gitu, enggak ya. Jadi di sini kita lihat banyak sekali recommendation yang dapat dilakukan. Contohnya healthy diet, misalnya diambil biar gampang Mediterranean diet. Tentunya semua ini nanti disesuaikan ya. Nggak bisa kalau orang nggak pernah suka sayur sama sekali, nggak pernah makan salad, terus dikasih oh iya ibu atau bapak diet Mediterranean mulai besok ya, masa ini itu nggak akan berlaku walaupun kita tahu betapa sehatnya diet Mediterranean. Jadi tetap harus disesuaikan dengan masing-masing pasiennya. Ini ada beberapa tips, yang tipsnya itu misalnya untuk prevent dari cognitive decline supaya nggak lupa-lupa ya, solo learning new skills, new foreign language ya, crossword puzzle, sudoku, games ya. Kemudian tentunya tidak boleh lupa regular physical activities, di mana akan merilis BDNF yang untuk di otak ya, sehingga akan healthy nerve cells dan blood flow-nya lebih baik, memorinya tetap sharp. Tuh. Nah, sekarang gimana sih bisa tahu kayak apa sih orang-orang yang almost centenarian atau orang-orang yang Septuagint atau Octagint ya, artinya yang sudah 80 tahun ke atas, rupanya gennya itu dipelajarin genetiknya. Kohort orang tua ini namanya elderly cohort. Ya umurnya 80 sampai 105 tahun, 1.300 orang, bayangin. Jadi ini elderly ini orang-orang pilihan yang kita kepinginnya jadi seperti itu ya. Di atas 80 tahun tanpa chronic disease, tidak pakai chronic medication. Chronic medication itu seperti apa sih? Obat darah tinggi, obat kolesterol, obat asam urat, obat diabetes, dan lain-lain ya. Dan lucunya studi ini mengatakan bahwa mereka itu tidak mempunyai decrease genetic based risk for cancer or diabetes. Berarti betul-betul di sini bisa dilihat kehidupan mereka, bagaimana epigenetiknya, dan bagaimana kita bisa tahu genetic variation-nya yang di tempat orang-orang yang tua-tua ini. Dipelajarin dari situ. Nah, sekarang apa sih yang paling penting supaya saya itu sehat, seger, cakep masih meskipun umurnya juga udah tua gitu kan. Nah, tentunya ada yang namanya lifestyle recommendation. Lifestyle recommendation nomor 1, walaupun saya dokter gizi, bukan nutrisi. Ya, nomor 1 adalah manage your stress level. Ya, tolong jangan stres, usahakan jangan stres. Nomor 2, get enough sleep. Kita tahu bagaimana kalau kita kurang tidur, kayak apa rasanya orang yang kurang tidur ya. Kemudian tentunya di sini juga makanan setelah ini ya, apa yang kita makan berakibat pada telomer. Telomer tadi kan ada kromosom X ya. Di ujung-ujungnya kromosom itu ada yang kayak pentolan yang buat nutup. Nah, pentolannya ini sengaja dikasih tutup supaya nggak lari kemana-mana dan kepotong kemana-mana. Tapi yang di ujung inilah yang namanya telomer. Telomer ini ada enzim yang namanya telomerase, ya telomerase. Kalau itu digunting, lama-lama habis, berarti sampailah kita pada cell senescence, yang artinya sudah selesai, udah habis. Tentunya orang nggak kepingin telomernya cepet-cepet habis, walaupun untuk tidak pernah habis juga tidak boleh ya.
Tapi kita mau supaya telomernya ini relatively longer. Jadi apa yang bisa diperbuat? No diet high in sugar, ya, rich in fiber and protein and healthy fat, supaya insulinnya tidak naik-naik terus. Kalau insulinnya terangsang terus, nanti jadinya pre-diabetes terus diabetes. Dan tentunya liver detox mesti diusahakan, ya, jangan ada radikal bebas, ya. Kemudian perlunya beberapa antioksidan baik secara suplemen maupun dari makanan, dan tentu lagi keeping weight, body shapes, ya, nggak boleh gendut-gendut, apalagi gendutnya di perut, daerah pinggang. Dan again kita harus keep our brain active, ya, jangan sampai kitanya jadi nggak mau belajar lagi atau udah males baca, males semua, ya. Nah, no chronic smoking tentu, ya. Kemudian adanya beberapa suplemen dan vitamin yang nanti itu based on nggak bisa kita rekomendasi secara umum untuk semua orang, tapi tentunya itu dikonsultasi bisa direkomendasikan, ya. Dan ini kalau yang tertarik dengan bagaimana sih ngertinya menghitung telomere length score, ya, itu dilihat dari variasi genetiknya, ya, yang berasosiasi dengan variation dari telomere length pada family tadi yang dengan longevity yang sangat tinggi, ya. Nah, sekarang apalagi nih, bagaimana kita dapat memprevent, ya, karena kenapa sekarang ini menjadi penting gitu loh. Ini menjadi penting karena kalau kita lihat di kanan, itu dari tahun 2009 sampai 2019 terjadilah pergeseran penyakit. Kalau dulu yang sering itu adalah penyakit infeksi, ya, sekarang itu lebih banyak chronic degenerative disease. Contohnya apa? Contohnya cirrhosis, stroke, diabetes, cancer, ya, gula, penyakit-penyakit saraf, hal-hal seperti itu, termasuk Alzheimer, ya. Jadi ini yang dihitung adalah risk levelnya, ya, risk levelnya berdasarkan pemeriksaan genetiknya. Itu nanti kelihatan kok, bisa terlihat memang berisikonya berapa banyak, ya. Kemudian ini ada recommendation lagi, bagaimana kalau yang ternyata diperiksa, lah kok aku kropos, ya, udah banyak banget yang ternyata kropos tulang, gimana ini? Nah, ini salah satu dari rekomendasinya. Tentunya ini umum. Rekomendasi itu harus bersifat personal dan spesifik, tapi secara umum. High calcium diet, ya, good sources of calcium, misalnya yogurt, cheese, milk, spinach, tahu, ya. Kemudian tentunya jangan takut sama matahari, ya, karena kita tahu vitamin D dari matahari membantu absorpsi dari kalsium. Kemudian makan fatty fish, ya, yang dari deep sea, ya. Kemudian jangan lupa exercise yang weight bearing, ya. Kurangin kopi dan alkohol dan quit smoking, ya. Dan ternyata memang setelah melakukan pemeriksaan genetik itu 42% melaporkan positif behavioral change, ya. Itu berlaku baik di Finland maupun di Food Me Trial, ya, di Europe, ya. Dan di mana-mana bahwa memang mereka itu merubah, ya, bahkan ada yang di sini melaporkan bahwa merubah dietary pattern-nya sebanyak 72%, merubah kebiasaan exercise-nya sebanyak 61%. Ya, tentunya jawabannya kalau yang dablek gimana? Kalau yang dablek ya tetap aja dablek, ya, udah periksa juga tetap nggak ngelakuin. Tapi begini loh, bahwa providing people with the right kind of information can be a very useful way to get at least some people to change their behavior. Let's say eating habit, let's say exercise, ya. Ini di sini ditulis, ya, bahwa termotivasi adalah, dan ini di-maintain, ya, sampai yang diteliti hanya 1 tahun sesudahnya, adalah terutama dengan salt sensitive hypertension. Nah, orang individu yang salt sensitive hypertension mereka melakukan, ya, mereka mengurangi asupan garamnya, ya. Lebih semangat lah, lebih percaya. Nah, saya udah sampai ke slide yang terakhir. Kita tahu, ya, bahwa kalau kita ke dokter itu kan masing-masing sudah punya organnya sendiri-sendiri. Ya, dokter kandungan punya organnya sendiri, jantung punya jantung, saraf punya sistem saraf. Tapi sekarang genetisis dia punya new organ sendiri of expertise, namanya genom. Inilah era yang mungkin kita harus embrace, ya, untuk kita mengerti dan mengenali
Who Am I? Terima kasih atas waktunya.